Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan bahas saham lagi ya, saham yang kata orang-orang ini adalah salah satu saham defensif terbaik. Kenapa? Karena yang pertama, perusahaan ini memiliki brand yang top of mind ya, semua orang pasti menyukai, istilahnya pasti kenal dengan produk ini. Yang kedua, secara kinerja sebenarnya bagus ya, tapi memang di tahun ini sedang terkena sentimen negatif dari harga bahan baku yang naik ya. Ketiga, harga sahamnya susah turun. Cuman sekarang ya agak belum mau naik juga kayaknya ya. Nah, kira-kira apa sahamnya? Pastikan teman-teman nonton sampai akhir. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan sahamnya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami ya. Karena kami sudah menganalisa 5 saham yang menurut kami posisi saat ini masih under value. Ya. Nah, cara mendownload ebook kami, silahkan teman-teman klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat mendownload e-booknya dan selamat menonton. Oke, saham yang akan kita bahas adalah saham Indofood CBP ya, pemilik merek atau pemilik brand Indofood maupun Popmi, yang dimana dua produk ini adalah produk-produk yang disukai oleh anak kos ya. Kita semua yang ngekos saya yakin sih pasti pernah membeli makanan ini, bahkan sampai sekarang pun saya pun juga stok produk ini ya. Oke, kita ngelihat dulu dari pergerakan harga saham ICBP. Jadi di tahun ini ya, harga saham ICBP cenderung nggak kemana-mana ya. Jadi levelnya masih di level di bawah level 9 ribuan. Kalau kita ngelihat secara jangka panjang, harga sahamnya sudah mirip di atau seperti tahun 2017 ya, dimana tahun 2017 ini selama 2 tahun ya, 2017 dan 2018 harga sahamnya di bawah 9.000. Tahun 2019 mulai naik, tahun 2020 juga naik ya sampai menembus level 12.500 dan akhirnya kena COVID ya, di Maret tahun 2020 kena COVID membuat harga sahamnya turun, sampai sekarang pun harga sahamnya masih belum naik ya. Nah, oke, itu tadi mengenai harga sahamnya. Sekarang kita ngelihat produk-produknya. Kalau dari produk-produk dari ICBP ini pasti teman-teman nggak asing lagi ya. Sebenarnya produk ICBP ini banyak, tapi memang porsi yang terbesar penyumbang omset dari ICBP adalah produk-produk mie instan ya, seperti Indomie dan juga Popmi. Ini yang memberikan kontribusi terbesar dari penjualan ICBP ya. Mengenai pemegang sahamnya, ICBP sendiri dimiliki oleh sekitar 19% publik dan 80,53% adalah Indofood ya. Jadi ICBP ini adalah anak dari INDF ya. Kemudian setelah rilis laporan keuangan keluar dari ICBP, muncullah di berita ya, dan beritanya headline-nya cukup oke nih ya. Laba INDF dan ICBP kepleset gandum. Ya, memang kita tahu ya bahwa gandum ini adalah bahan baku utama dari ICBP ya, bahan baku utama dari mie instan. Dan gandum sendiri kita di Indonesia ini pengimpor terbesar kedua adalah Ukraina ya. Jadi kita impor dari Ukraina dengan porsi nomor 2 terbesar di Indonesia untuk impor gandum. Ya, jadi ketika Ukraina sedang perang dengan Rusia membuat ekspor gandum dari Ukraina nggak bisa keluar, ya akhirnya harga gandum pun akan menjadi naik dan berimbas ke INDF dan ICBP sebagai produsen mie instan yang menggunakan gandum ya. Sekarang kita masuk saja ke kinerja perusahaan. Sebenarnya kalau kita melihat kinerja kuartal 2 tahun 2022 ini di pos penjualan, di sini terjadi kenaikan ya. Kenaikannya 16%. Kenaikan yang bagus sebenarnya ya. Artinya apa? Artinya walaupun harga gandum naik yang membuat akhirnya Indofood atau Indomie ini dinaikkan harga produknya, orang-orang tetap mau beli. Ya, orang-orang tetap mau beli sehingga omsetnya pun naik 16%. Tapi masalahnya kenapa laba brutonya tetap ya, laba brutonya tetap atau minus 0,3% dibandingkan tahun 2021 kemarin ya, posisi Juni juga. Nah, salah satu faktornya ya karena beban pokok penjualannya naik signifikan ya, naik cukup tinggi, naik 25%. Jadi penjualannya naik 16%,
tapi beban pokok penjualannya naiknya 25%. Alhasil laba brutonya ini tetap ya. Dan juga di sini ada pos yang terjadi kenaikan cukup signifikan ya, yaitu beban keuangan, di mana beban keuangannya naik 80%. Ya, jadi beban keuangan naik 80% ini akhirnya membuat laba dari ICBP ini turun 40% ya. Jadi kita lihat tadi di sini pos-pos yang membuat labanya turun adalah HPP-nya naik atau CUGS-nya naik dan beban keuangannya naik. Nah, sekarang kita coba cek ya, kita ngelihat dari dua pos terpenting tadi. Yang pertama adalah beban pokok penjualan. Di sini terlihat beban pokok penjualan dari bahan baku yang digunakan itu naik 30% ya. Salah satunya ya tadi harga gandum yang tinggi sebenarnya. Kalau dari CPO, jadi ini juga ada kaitannya dengan CPO. Ketika harga CPO naik, ya ini kena sentimen negatif juga karena ternyata dalam proses pembuatan produk-produk ICBP ini juga membutuhkan kelapa sawit gitu ya. Jadi kalau kelapa sawit tinggi ya, harganya tinggi ya, otomatis bahan bakunya juga tinggi, membuat sentimen negatif juga di ICBP. Nah, cuman sekarang sebenarnya harga CPO turun, tapi harga gandumnya masih naik ya, akhirnya membuat bahan bakunya pun juga naik seperti itu ya. Kemudian kita ngelihat pos beban keuangan ya, beban keuangan ini juga naik signifikan, apalagi kalau kita ngelihat yang pos pertama ini, rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan itu naik signifikan ya, naik di atas 100% ya. Beban bunga banknya naik kira-kira 50% ya, dan rugi neto selisih kursnya naik di atas 100% ya, 100 berapa ini ya, sekitar ya 130-an% gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu rugi neto, apa penyebab kenaikan dari selisih nilai tukar mata uang asing. Nah, karena ICBP ini memiliki utang obligasi dalam bentuk dolar. Artinya ketika ICBP ini membayar kuponnya dalam bentuk dolar, sedangkan kurs dolarnya naik, ya sudah membuat beban keuangannya juga naik. Itu yang membuat pos dari rugi atas selisih nilai tukar mata uang asing ini naik sangat signifikan ya. Kemudian beban bunga dan beban banknya ini juga naik cukup tinggi, naik 50% ya. Salah satunya karena ya itu tadi ya, ketika suku bunga naik maka bunga bank ya, terutama bunga bank kredit ini juga naik ya, otomatis beban bunganya juga naik ya. Nah, itu kira-kira yang dialami oleh ICBP saat ini ya. Nah, sekarang kita melihat secara histori ya, baik pendapatan maupun laba bersih. Sebenarnya pendapatan dari ICBP ini naik, selalu naik ya, sejak tahun 2013 sampai tahun 2022. Ini adalah proyeksi disetahunkan ya. Ini selalu naik ya, selalu naik. Bahkan ketika COVID tahun 2022, COVID tahun 2020, omsetnya juga naik. 2021 masih naik, 2022 masih naik omsetnya ya. Jadi sebenarnya ekspansinya ini berhasil. Ya, kemarin ICBP kena sentimen negatif gara-gara akuisisi Pine Hill, ternyata berhasil juga menaikkan omsetnya. Jadi ini sebenarnya langkah yang bagus. Kemudian laba bersihnya ini sebenarnya sampai tahun 2020 tetap naik. Tapi di tahun 2021 mengalami penurunan, dan kemungkinan di tahun 2022 ini juga mengalami penurunan. Kenapa? Faktornya ya tadi ya, dua hal tadi. Kenaikan bahan baku dan juga kenaikan beban keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke neracanya ya. Neraca dari ICBP menurut saya sehat ya, di mana perusahaan ini memiliki kas sekitar 11% dari total aset. Ya, asetnya 113 triliun, kasnya 13 triliun. Sebenarnya di sini kita lihat ada kas berupa goodwill yang sebesar 54 triliun. Seandainya goodwill ini kita hilangkan, karena goodwill ini kan efek dari akuisisi Pine Hill tahun 2020 kemarin kan ya. Misalkan goodwill ini kita hilangkan, maka porsi asetnya menjadi sekitar 23%. Ya, jadi sebenarnya perusahaan ini memiliki cash yang sangat banyak. Kalau perusahaan memiliki cash yang banyak, maka potensi gagal bayar pastinya itu tidak ada ya. Bahkan istilahnya jauh lah ya. Jauh sekali dari potensi gagal bayar ya. Nah, kita ngelihat juga dari utang jangka pendeknya, menurut saya utang jangka pendeknya ini utang yang kecil ya, cuman 180 miliar ya.
Kemudian jangka waktu yang akan jatuh tempo ini juga kecil ya, di bawah 1 triliun. Padahal kasnya tadi sebesar 13 triliun, jadi sangat banyak. Cuman di sini hutang jangka panjangnya ini yang cukup banyak ya, dimana kalau kita ngelihat utang obligasi terutama ya, utang obligasinya naik. Nah, sebenarnya utang obligasinya ini secara nominal tidak naik, tapi karena utang obligasinya dalam bentuk mata uang dolar, sedangkan laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah, maka di sini ada selisih kurs ya. Selisih kurs dari kurs tahun kemarin dibandingkan kurs sekarang. Nah, inilah seakan-akan kelihatan utang obligasinya naik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita ngelihat posisi DER atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio dari ICBP sejak ICBP ini mengakuisisi Pine Hill ini menjadi tinggi ya, tinggi di atas 100%. Kenapa? Karena akuisisi Pine Hill-nya pendanaannya melalui pinjaman ya, tadi pinjaman obligasi tadi yang membuat rasio DER-nya tinggi. Sebelum ICBP melakukan akuisisi Pine Hill, sebenarnya rata-rata rasio DER-nya itu sangat kecil ya, sangat kecil, sekitar hanya 10%. Jadi sebenarnya neracanya sehat. Gara-gara akuisisi Pine Hill membuat DER-nya tinggi. Tapi menurut saya nggak masalah ya. Kenapa? Karena perusahaan berhasil tuh dengan akuisisi Pine Hill, omsetnya naik. Nah, tinggal nanti nih harapannya ada efisiensi dan juga penurunan harga bahan baku yang membuat nanti margin labanya menjadi tebal kembali ya, menjadi tinggi kembali ya. Nah, sekarang kita masuk di valuasinya ya. Secara valuasi karena labanya turun, otomatis ROE-nya juga turun ya. Garis warna ungu yang di bawah ini adalah garis ROE yang dimana ini selalu saya jadikan patokan untuk melihat perusahaannya ini bagus atau tidak ya. Nah, ICBP ROE-nya turun. Tahun 2020 ke 2021 turun, kemudian tahun 2022 kita prediksi juga turun. Kenapa turun? Karena labanya turun. Kenapa labanya turun? Ya karena dua faktor tadi ya. Kenaikan harga bahan baku dan juga kenaikan biaya keuangan ya. Sekarang kita ngelihat valuasinya. Ketika ROE turun, maka biasanya juga akan diikuti dengan valuasi PBV-nya yang ikut turun. Ya, di harga 9.000, jadi ini saya menghitung valuasi di harga 9.000 itu menunjukkan level PBV 2,9 kali. Yang dimana kalau kita ngelihat secara histori rata-rata PBV dari ICBP ini selalu dihargai di level 5 kalinya. 5 kali ketika ROE-nya sekitar 20% ya. Jadi menurut saya harga sekarang ya ini masih harga wajarnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari analisa yang singkat tadi teman-teman sekalian bisa kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama dari neracanya bisa kita katakan neraca ICBP menurut saya sehat. Kenapa sehat? Karena salah satunya cash-nya banyak ya. Cash-nya ada sekitar porsinya 11% sendiri, dan kalau kita hilangkan goodwill-nya itu 22% sendiri ya posisi cash-nya. Yang kedua, kinerja perusahaannya sebenarnya bagus ya. Pendapatannya naik 16%, cuman karena bahan baku yang naik, kemudian juga suku bunga yang tinggi plus kurs dolarnya juga naik membuat laba bersihnya turun 40% ya. Dan kalau laba turun 40% ya artinya ya ROE-nya juga ikut turun ya. Penurunan ROE ini biasanya juga akan diikuti dengan penurunan valuasinya. Sekarang kita masuk ke valuasi di harga 9.000 ya, ini menunjukkan level PBV 2,9 kali dengan PI ratio 27 kali. Kalau kita ngelihat PI ratio 27 kali ya kelihatan mahal. Kenapa? Karena labanya turun kan gitu ya, labanya turun. Nah, maka kalau ketika laba turun ini kita ngelihat rasio per kelihatan mahal, kita ya istilahnya akan menjauhi gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat secara PBV, nah PBV-nya sebenarnya pun juga sudah price in menurut saya, sudah tepat, PBV-nya turun. Ya turun dibandingkan histori yang ketika ROE-nya sekitar 20%, histori PBV-nya sekitar 5 kali. Nah, jadi menurut saya untuk valuasi harga sekarang ya inilah harga wajar dari ICBP. Oke, itu sekilas review mengenai saham ICBP ya. Dan di sini mungkin saya katakan kembali ya, bahwa harga 9.000 adalah harga wajar ketika labanya turun sekarang. Nah, padahal kita ngelihat omsetnya naik. Nah, di sini terjadi gap nih. Omset naik, labanya turun. Nah, nanti ya ketika bahan baku sudah mulai normal lagi, kemudian kurs dolarnya sudah mulai
turun lagi. Suku bunga juga mulai turun lagi. Nah, harapannya dengan kenaikan omset, margin labanya akan kembali naik. Nah, disitulah biasanya market akan mengapresiasi. Nah, itu proyeksi saya mengenai ICBP. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa informasi ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual. Semua keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa download ebook kami sekali lagi ya. Download ebook kami secara gratis karena kami sudah menganalisa 5 saham undervalue ya. Baik, terima kasih kami ucapkan. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.